Ada jarum di atas papan. Papan kayu tidak tenggelam. Assalamualaikum, sapaan sebagai sapaan. Sapaan merdu umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana ilal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu, kesempatan, juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Gedung Dakwah Aula Muhammadiyah PWM Sumatera Utara. Juga sholawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Yang terhormat, pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara beserta jajarannya. Yang terhormat, Koordinator Majelis Tablik dan Keterjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara. Yang terhormat, Ketua Majelis Tablik dan Keterjihan Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara yang telah berhadir bersama kita, Ibu Ina Zaina. Yang terhormat, para Ketua Majelis dan Lembaga Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara. Yang terhormat, Ibu-ibu Pimpinan Daerah Aisyah se-Sumatera Utara. Dan yang terhormat kepada seluruh ibu-ibu peserta Madrasah Keterjihan Dasar, baik secara hybrid di Aula Gedung Dakwah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, dan ibu-ibu peserta secara online. Juga yang terhormat kepada bapak-bapak MPI yang masih setia bersama kita sampai hari ini demi lancarnya acara ini dan suksesnya acara ini. Sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Tis'atun Kamila Amini SH. Kepada Tis'atun Kamila dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullaha wal
yawmal akhir wa dzakaru Allah katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, sesungguhnya Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagimu. Dan bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kamila yang telah membacakan ayat suci. Semoga kita semua mendapat hikmahnya. Acara selanjutnya, kata sambutan dan arahan dari Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan oleh Ibu Ina Zaina MVDI kepada Ibu Ina Zaina, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya memberikan kata sambutan, marilah kita merendahkan hati kita untuk sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang dari kemarin sampai hari ini sedang melakukan demonstrasi untuk menuntut kejujuran ditegakkan di negeri kita ini. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan kejujuran bisa tegak, bisa menang, dan kezaliman bisa ditumbangkan. Allahumma inna nas'aluka bi annallah al-ahadu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga Allah satu-satunya tempat kita bergantung memperkenankan kesungguhan hati kita agar kebenaran ditegakkan dan kezaliman ditumbangkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ibu pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara yang kami hormati, yang berhadir di ruang Zoom dengan setia sejak awal kita memulai kegiatan pengajian Ramadan, ibu-ibu para peserta madrasah ketarjihan dasar, baik yang ada di ruangan aula pimpinan wilayah Muhammadiyah lantai 3, juga seluruh peserta madrasah ketarjihan yang ada di ruangan Zoom. Tak lupa tentu yang kami muliakan Al-Ustadz yang hari ini alhamdulillah sudah berhadir. Mohon maaf Ustadz atas keterlambatan waktu ini. Mudah-mudahan nanti tetap semangat para ibu-ibu. Materi hari ini sungguh sangat kita perlukan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya mengucapkan selamat datang di sekolah atau
kami menyebutnya madrasah ketarjihan dasar. Kenapa masih dasar? Kan gitu ya Bu ya. Madrasah ketarjihan dasar. Karena sesuai dengan kemarin kami mengikuti madrasah ketarjihan tingkat nasional, seperti layaknya sekolah sesungguhnya banyak kurikulumnya. Kan gitu ya Bu ya. Tapi hari ini kita mau mencicilnya. Kurikulum yang banyak itu di bulan Ramadan ini kita persingkat 2 kurikulum kita selesaikan. Sehingga ini nanti tentu insya Allah mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan dan semangat untuk bisa terus mengkaji tentang ketarjihan sesuai dengan majelis yang sekarang kita emban, majelis tabligh dan ketarjihan. Jadi tabligh didekatkan dengan tarjih sehingga dakwah persyarikatan benar-benar bisa eksis, kan gitu ya Bu ya. Baik, kenapa madrasah ketarjihan ini menjadi sangat penting, kan gitu ya Bu ya. Sesuai dengan temanya sendiri, tema madrasah ketarjihan kita adalah menguatkan spirit tajdid. Menguatkan spirit tajdid bagi kader ulama Aisyah, Masya Allah. Yang berhadir hari ini di madrasah ketarjihan adalah calon-calon ulama Aisyah. Ibu-ibu sekalian harus disemangati. Kita ini bagian dari penyampai-penyampai dakwah kebenaran. Dakwah persyarikatan harus kita tegakkan. Oleh karena itu, tarjih bagian dari keputusan-keputusan dari organisasi harus dapat kita sosialisasikan dengan baik dan kitalah yang harusnya pionir-pionir yang ada di depan. Jadi madrasah ketarjihan ini sungguh sangat menjadi satu urgensi mendasar dalam tabligh agar kita bisa menjadi kader ulama Aisyah yang punya spirit tajdid. Sebagaimana Muhammadiyah juga disebut sebagai organisasi tajdid, organisasi pembaharuan Islam. Kita membawa hal-hal yang baru. Dari sejak awal, ketika berdirinya Muhammadiyah, orang masih melakukan hal-hal yang berbau animisme kesyirikan. Kita berupaya membawa pembaharuan. Orang membiasakan tentang tahtim tahlil, mohon maaf, kita mengadakan pembaruan itu tidak ada karena sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah sesungguhnya. Jadi kita ini organisasi pengusung pembaruan tajdid dan itu spirit tajdid harus terus kita nyalakan di dalam jiwa para dai-dai Aisyah. Oleh karena itu penting sekali madrasah ketarjihan hari ini supaya dakwahnya sesuai dengan tarjih dakwah pembaharuan Islam. Ibunda sekalian, saya mengambil satu momen sejarah ketika Rasul pernah memanggil Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah sosok sahabat yang sangat mumpuni dalam hukum-hukum Islam. Mu'adz ditugaskan untuk menyampaikan, menyebarkan Islam di Yaman. Jadi Mu'adz itu orang terpilih Rasul. Sampai cintanya Rasul kepada Mu'adz, Rasul menyatakan, ya Mu'adz, ini uhibbuka. Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu ya Mu'adz. Artinya Mu'adz itu sangat spesial bagi Rasul. Kenapa? Karena Mu'adz itu seorang da'i. Seperti ibu-ibu hari ini. Tapi ada satu yang spesial dalam riwayat ini. Ketika Mu'adz ditanya, ya Mu'adz, kalau nanti Anda sampai di Yaman, ada masalah yang diutarakan oleh penduduk Yaman kepadamu, apa yang kamu jawab? Maka Mu'adz menjawab, ya Rasulullah, saya akan berhukum kepada kitabmu. Artinya Mu'adz mengambil kembali merujuk kepada Al-Quran. Rasul menjawab kemudian, ya Mu'adz, kalau tidak kamu temukan jawabannya dalam Al-Quran, bagaimana ya? Maka Mu'adz menjawab, ya Rasulullah, aku akan berpegang kepada hadis-hadis. Aku akan berpegang kepada sunnah. Ini yang menjadi 2 pedoman kita di dalam Muhammadiyah, Al-Quran dan sunnah. Kita merujuk kepada Al-Quran dan sunnah.
Tapi nggak berhenti di situ. Rasul kemudian bertanya kepada Mu'az, ya Mu'az, kalau ada masalah yang ternyata nggak kamu temukan di Al-Quran, tidak ketemu dalam hadisnya, apa yang akan kamu lakukan ya Mu'az? Maka Mu'az menjawab, aku akan melakukan ijtihad dengan akal. Rekan-rekan tabligh yang saya sayangi, ini menjadi suatu landasan dalam ideologi kita, bahwa kita punya rujukan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad akal. Apa itu ijtihad? Upaya kita sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan akal kita yang sudah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk menetapkan satu dasar hukum. Jadi ini juga yang menjadi spirit kita di dalam mengemban dakwah persyarikatan, menyeiringkannya dengan tarjih. Dan hari ini jangan lupa ketika Rasul memanggil Mu'az dengan sangat cinta dan bangganya, maka hari-hari ini ibu-ibu, ketika kita ada di majelis tarjih ini, ingatlah bahwa ibu-ibu adalah orang-orang yang mencintai Rasul. Sebagaimana Rasul mencintai Mu'az bin Jabal karena berupaya untuk menghidupkan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Mudah-mudahan apa upaya kita dalam majelis tarjih, majelis tabligh dan ketarjihan hari ini dalam madrasah, ketarjihan dasar mendapat ridho dari Allah, dan semua rekan-rekan tabligh bersemangat untuk terus mendalami ketarjihan sehingga kita bisa terus meluruskan niat, menyeiringkan dakwah kita dalam dakwah persyarikatan sesuai dengan keputusan pimpinan pusat dalam tarjih Muhammadiyah. Ibu-ibu sekalian, rekan-rekan dakwah yang dimuliakan Allah, saya pikir inilah pengantar saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan yang suci ini terutama mendapatkan kemudahan bagi Allah untuk menambah semangat kita dalam berdakwah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan yang telah memberikan arahan kepada kita semua. Dan dengan berakhirnya arahan ini, berakhir pula lah pembukaan Madrasah Ketarjihan Dasar pada hari ini, dan kita tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara melalui Majelis Tabligh dan Ketarjihan akan menggelar pengajian Ramadan 1445 Hijriah dan Madrasah Ketarjihan Dasar. Untuk pengajian Ramadan pada hari Sabtu setiap bulan suci Ramadan pukul 9.30 sampai selesai, dan Madrasah Ketarjihan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 Maret 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid. Yang ingin datang langsung silahkan berhadir di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara lantai 3 di Jalan Sisingamangaraja nomor 136. Untuk yang online silahkan gabung melalui aplikasi Zoom dengan link di bawah ini. Ayo kita ramaikan pengajian Ramadan dan Madrasah Ketarjihan Dasar Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara. Acara ini dipersembahkan oleh Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara dan didukung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Rasa ketarjihan? Baik. Kita mulai ya Bu, tes ya. Berarti nanti harus semangat ya. Aisyah. Aisyah.
Madrasah ketarjihan. Semangat ya Bu. Mencerahkan gitu ya Bu ya. Yang terakhir ya. Semangat ya Bu. Aisyah berkemajuan. Aisyah bergembira. Ayo Bu, coba ya Bu ya. Aisyah Madrasah ketarjihan. Baik. Coba dulu berdiri Bu, sebentar. Berdiri dulu. Masih pagi kan Bu? Masih berpuasa kan? Insya Allah. Coba Bu, ikutin saya dulu. Kita boleh bernyanyi sebentar sambil bergerak-gerak. Saya senang hidup sehat Saya senang hidup ya, semangat ya Bu ya. Nanti kalau ikutin, nah kalau misal saya bilang saya sehat, tangannya di mana Bu? Saya senang, sehatnya di mana? Sehat hidup sehat. Saya senang hidup sehat bergembira. Saya senang. Yang mana yang senang? Kok ada yang senang? Ayo, ulang lagi Bu, bergembira ya. Gerak. Ya kan? Masih bisa kita ulang ini. Ayo. Saya senang hidup ya, sekali lagi ya Bu. Aisyah Madrasah ketarjihan. Iya, saya senang hidup sehat. Oke, semuanya bergembira. Silakan duduk Ibu-ibu. Terima kasih Bu. Bisa kita lanjutkan ya ke materi berikutnya. Silakan Bu Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap masih memberikan kita semangat dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara Madrasah Ketarjihan Dasar pada pagi hari ini, dan juga salawat bering salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai acara ini, kembali kita berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum masuk kepada pemateri, mungkin kita sapa dulu Pak Ustadz yang telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik, sebelum Pak Ustadz memulai materi, saya bacakan sedikit tentang CV Pak Ustadz. Nama Pak Ustadz kita pada hari ini adalah Ustadz Hairil Azmi Nasution SHIMA. Lahir pada tanggal 5 November 1985. Pak Ustadz kita ini adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dosen studi Islam di Fakultas Hukum, dan juga Pak Ustadz kita ini aktif di Halal Center ya Pak Ustadz di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Juga Pak Ustadz kita ini adalah sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, dan juga Pak Ustadz kita ini adalah sebagai manajer lembaga LVHKHT Muhammadiyah Perwakilan Sumatera Utara. Juga Pak Ustadz kita wakil ketua cabang Muhammadiyah Tembung dan anggota ranting Medan Tembung. Baik,
yang mana nanti Pak Ustadz akan memberikan materi yang berjudul tentang memahami usul fiqh sebagai suatu metode pengambilan hukum Islam. Langsung saja kepada Pak Ustadz kita serahkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala Ramadan sahra siyaman lil mu'minin wa hidayatan lil muttaqin wa unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hajan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Moderator Kak Ustazah Sakinah Mawaddah dan Rahmah yang saya muliakan, ibunda sekalian yang saya muliakan, mari kita seluruhnya sama-sama bermohon kepada Allah, semoga Allah merahmati kita seluruhnya. Bunda sekalian, materi yang diberikan kepada kita adalah bagaimana memahami usul fikih dalam menetapkan hukum. Usul fikih ini berasal dari dua kata. Apa itu? Usul jamak dari asal. Artinya asal, pondasi, dasar, asas. Fikih paham. Jadi kalau digabungkan jangan diartikan nggak tepat, digabungkan jadi salah paham, jangan gitu. Asal paham maksudnya, jangan gitu. Jadi usul fikih ini adalah bagaimana kita menggali teks-teks Al-Quran dan hadis untuk memprodak hukum. Jadi kita tidak seluruhnya bisa untuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Syariah itu apa Bunda sekalian? Syariah itu adalah aturan-aturan pokok yang wajib dipatuhi oleh orang beriman untuk dilaksanakan. Tapi aturan pokok itu perlu penerapan logis. Contoh, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini syariah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Tapi tidak bisa diterapkan secara tekstual. Harus dinalar dia. Dipahami apa yang dimaksud dengan pencurian. Dipahami pencurian yang bagaimana dimaksud. Apakah mencuri uang 1.000 sama juga dipotong tangannya seperti uang mencuri 1 triliun. Tentu harus dipahami, tidak bisa langsung. Maka pemahaman logis tadi, mekanismenya salah satunya disebut usul fikih. Penalaran logisnya, mekanismenya disebut usul fikih. Maka secara teknis dapat kita pahami bahwa usul fikih itu adalah metode untuk menelaah teks Al-Quran dalam menetapkan hukum. Jadi kita secara kebahasaan menggali teks Al-Quran itu untuk menemukan hukumnya. Hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh, hukum halal, hukum mubah. Digali dia. Bahasa Allah dalam Al-Quran, masalah hukum itu bentuknya permintaan. Betul nggak Bunda? Iya. Bentuknya permintaan. Permintaan itu dibagi menjadi 2. Permintaan dalam bentuk melakukan
disebut apa? Permintaan untuk melakukan. Apa disebut? Perintah. Permintaan untuk meninggalkan disebut larangan. Jadi permintaan dalam bentuk ingin melakukan disebut perintah. Perintah ini ada yang berkonsekuensi. Ada yang konsekuensinya tegas, ada yang perintah tanpa konsekuensi. Larangan juga demikian. Larangan itu ada konsekuensinya tegas, ada juga tanpa konsekuensi. Contoh, bunda sekalian. Dalam Al-Quran, apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu ijanu di'at. Fas'au ila fas'au. Bersebarlah. Misalnya dalam hadis kan, dalam Al-Quran dijelaskan surah Al-Jumu'ah. Idza nudiya ya ayyuhalladzina amanu ija nudiya yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kemudian wajarul baik jalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian faija kudiyatis shalah pangtasiru. Apa arti pangtasiru itu? Bertebarlah. Artinya apakah harus mengkosongkan masjid? Apakah harus segera mengkosongkan masjid? Kan harus dipahami. Apakah setelah sholat harus kosong masjid? Harus pergi? Atau tadi, pas'au ila zikrillah. Apa artinya tadi itu bunda? Pas'au ila zikrillah. Apakah segeranya bagaimana? Maka muncullah siyagil amar namanya. Bentuk-bentuk kalimat perintah. Maka muncul rumusan kaedah kebahasaannya, kaedah usuliyahnya dari tadi, dari yang bahasa tadi. Muncullah kaedah al-asru fil amri lil ujub. Alat dalil ala khilafihi. Jadi muncullah kaedah, ini dasar kaedahnya. Dasar prinsip dalam kata perintah. Kata perintah itu menunjukkan kepada hal yang wajib. Tapi apakah seluruhnya menunjukkan kepada hal yang wajib? Contoh, tasaharu fa inna fis sahuri barokatun. Apa artinya bunda sekalian? Bersahurlah kalian karena terdapat di dalamnya terdapat keberkahannya. Apakah perintah untuk sahur itu menunjukkan wajib atau nadab atau al-ibahah? Apa nih? Bunda ada nggak yang dari pesantren? Nggak ada ya. Jadi kita nggak usah fokus ke kebahasaan aja ya. Fokusnya ke langsung praktik aja ya. Iya. Fokusnya langsung ke praktek saja lah ya. Nggak usah kebahasaannya ya. Kalau kebahasannya pun saya pun bingung sendiri jadinya. Iya. Bingung sendiri juga. Jadi tasaharu fa inna fis sahuri barokatun. Nih, secara kebahasaan dengan ada taksis dalil, ada pengkhususan terhadap dalil, maka ditemukan, maka muncullah kaedah al-aslu fil amri lin nadab. Dasar dalam perintah itu menunjukkan kepada hal yang sunnah. Ternyata al-imsik tahu berkumur-kumur, bunda. Itu perintahnya kan fi'il amar. Ya kan? Fi'il amar. Apakah menunjukkan kepada yang wajib? Tidak. Kalau untuk berpuasa, maka ditunjukkan untuk kepada hal yang ibahah. Maka muncullah kaedah al-aslu bil amri lil ibahah.
dasar dalam perintah itu menunjukkan kebolehan. Tapi kita nggak usah cerita kepada bentuk perintah dan larangan. Kita langsung kepada contohnya saja bagaimana hukum itu diproduk menggunakan metode penetapan usul hukum ya, usul fikih. Tapi Bunda udah jelas ya tadi ya. Usul fikih itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menggali teks Al-Quran dan Sunnah untuk memproduk hukum Islam. Contohnya tadi, fas'au, bersegeralah. Apakah bersegera itu dalam bentuk kewajiban, dalam bentuk mubah, atau dalam bentuk kebolehan? Jadi itu yang digali untuk memproduk hukum. Barulah nanti muncul hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, dan makruh, serta boleh. Ya kan benda sekalian? Contoh, niat. Dalam hadis dijelaskan, man lam yubayyit siyama qablal fajri, fala siyama lahu. Siapa yang belum berniat sebelum fajar, maka la siyama lahu. Apa artinya itu? Tidak ada puasa baginya. Nah, niat itu apa? Apakah saya nanti nggak tahan bicara terus, berbuka ajalah? Apakah sudah niat ini? Misalnya Bunda, Azmi nanti, saya ini, saya nanti, kalau bicara terus ketika haus, berbuka ajalah. Apakah ini sudah niat? Mungkin secara bahasa Indonesia iya, tetapi secara fikih belum. Secara fikih belum. Maka dalam hadis Rasul dijelaskan, man lahu himmun, siapa yang punya keinginan, man ya'mal, siapa yang melaksanakan, menginginkan, berkehendak melaksanakan maksiat, falam ya'mal bihi falahu ajrun. Dia belum melaksanakannya, baginya pahala. Maksudnya siapa yang berencana untuk melakukan maksiat, fala ya'mal bihi falahu ajrun. Siapa yang sudah, kayak saya tadi, sudah berencana kan, nanti rencana kalau capek kali udah batal aja lah. Nah, tapi nggak dikerjakan, maka baginya pahala. Itu belum niat namanya, tapi masih hamun. Apa itu hamun? Harapan, rencana. Makanya ada sunnah Rasulullah itu rencana. Maka harus dipahami secara bahasanya apa itu niat. Maka muncullah kaidah kebahasaan yang menjelaskan al-qasdu muqtaranan bi fi'lihi. Jadi niat itu al-qasdu muqtaranan bi fi'lihi. Kehendak yang kita lakukan dalam hati bersamaan dengan mengerjakannya. Muncul dia. Atau contoh tahun lalu, Bunda sekalian, tahun lalu itu lebarannya sama atau tidak? Puasanya itu di hari Jumat apa tidak? Puasanya, lebarannya. Iya. Jumat kan? Di Jumat. Muncullah di kalangan kita berpendapat bahwa iya. Pernah dengar nggak itu? Bahwa jika hari raya bersamaan dengan hari Jumat, maka boleh tidak sholat. Memang hadisnya betul. Tapi penggunaan perumusan hukumnya tidak tepat. Dalam usul fikih atau metode manhaj tarjih, ulama tarjih itu tidak boleh mengutip satu hadis lalu menyimpulkan.
Ulama tarjih itu harus mengumpulkan seluruh hadis, dikaji dalam satu kajian tematik, kemudian menggunakan taklilul ahkam, usul fikih tadi. Ada 2 hadis misalnya bunda sekalian, kita kutiplah 2 hadis ini. Pertama, hadis dari Bani Aliyah menjelaskan bahwa faqad iztama'a hajal yaum idani. Faqad iztama'a hajal yaum idani. Paman sa'a minkum ya awali antusoli parji. Palian tajir. Waman sa'a minkum ayarji payarji. Jadi ada hadis yang menjelaskan, Rasul mengatakan faqad ijtama al-yauma idani. Sungguh pada hari ini kita dihadapkan dengan 2 hari raya. Hari raya apa itu bunda? Idul Fitri dan hari raya Jumat. Jadi Rasul sampaikan kepada kaum awali, paman sa'a minkum antusoli fal yantajir. Jika kalian beringinan sholat di sini, maka tungguhlah di sini sampai sholat Jumat. Waman sa'a minkum ayarji fal yarji faqad ajitu lahu. Bagi siapa kalian ingin pulang, maka pulanglah. Sesungguhnya ada rukhsah di situ. Nah, baru muncul kaidah. Kaidah yang pertama apa? Al-ibratu bu'umil labji la bikhususis. Oh iya ya. Al-ibratu bi'umil labji la bikhususis sabab. Kan gitu kaidah yang pertama. Yang pertama kita perhatikan kaidahnya. Apakah kaidah ini menunjukkan kepada umum atau kepada kekhususan sebab? Diperhatikan. Oh, ternyata penyebabnya Rasulullah itu mengatakan demikian. Ternyata kaum Ali ini penduduk yang jauh dari Madinah. Maka Rasul sampaikan, paman sa'a minkum, siapa kalian yang mau sholat di sini, falian tajir, kalian tunggu. Jika kalian pulang, faliyarji, maka pulanglah. Maka berlakulah kaidah al-hukmu yadurru ma'illatihi. Hukum itu memperhatikan sebab yang menyertainya. Apa? Hukum itu memperhatikan sebab yang menyertainya. Kenapa Rasul itu mengizinkan kaum awali tidak sholat Jumat? Karena rumah mereka jauh. Itu sebab yang menyertainya. Maka berlakulah kaidah usul bagi mereka, ija ta'at jarul aslu fal yusaru ilal badali. Jika hukum pokok tidak dapat dilaksanakan, maka hukum pengganti yang dilaksanakan. Hukum pokok apa yang nggak bisa mereka laksanakan bunda sekalian? Sholat Jumat. Apa hukum penggantinya? Sholat zuhur. Kenapa memakai hukum pengganti? Tadi kaedahnya al-hukmu yadurru ma'illatihi wujud wa adaman. Hukum itu memperhatikan sebab yang menyertainya. Wujudan. Jika sebabnya ada, maka hukum itu berlaku. Tidak berlaku. Jika sebabnya ada, tidak berlaku. Nah, kaum awali, apa yang menyebabkan dia tidak berlaku sholat Jumat? Jauh jaraknya. Jika tidak jauh jarak rumah kita dengan masjid, apakah masih berlaku? Tidak. Kata dia kan, berarti kalau begitu, hukum melaksanakan sholat Jumat tetap wajib jika jarak rumah ke masjid tidak jauh. Kan dapat jadinya. Kan jadi hukum dia kan. Jadi tidak bisa. Haram langsung.
boleh. Nggak bisa begitu. Harus dilihat taklilul ahkamnya. Sebab-sebab yang mengantarkan dia untuk boleh atau tidak. Itu terjadi tahun lalu dan bersebar sekali. Tersebar itu. Atau bunda sekalian, ada 2 hadis. Bunda puasa nggak semua ini? Puasa ya, alhamdulillah ya. Sama, Azmi pun puasa, saya pun puasa. Jadi bunda sekalian, pernah tidak kita ketika puasa makan minum dalam keadaan lupa? Pernah ya? Bagaimana hukumnya? Apakah puasanya batal, wajib mengqadha pada hari yang lain, atau tidak? Landasan hukumnya apa? Lupa. Yang penting kalau lupa udah selesai lah itu, gitulah. Dilihat dulu. Setidaknya kita kutip 2 hadis. Hadis yang pertama, Muslim. Nanti ada Darul Qutni. Hadis Muslim menjelaskan, man nasiya wa huwa shaim fa akala fasariba fal yatimma siyamahu wala qada'u alaihi wala kifarata lahu. Siapa yang lupa makan dan minum wa huwa shaim wa huwa nasiya, sementara dia puasa, fal yatimu, apa itu artinya? Sempurnakanlah puasanya. Sempurnakan puasanya. Kemudian apa lagi? Man sahian. Sahian apa itu bunda? Sahian. Sujud sahwi. Lupa juga artinya. Jadi bahasa yang pertama ada nasian, hadis yang kedua sahian, lupa juga artinya. Jadi man aftara sahian min sahri fi sahri Ramadan fal yatima saumahu wala qada'a alaihi wala kafarata lahu. Ini kan hadis, ya kan? Tapi bagaimana menjadikan hadis ini menjadi produk hukum? Tentu harus dipahami. Termasuk apa ya? Mohon maaf bunda ya. Jima. Ada nggak suami istri lupa ketika melakukan jima? Tahu nggak bunda? Tahu ya. Jima. Lupa melakukan jima. Bukan lupa. Mereka melakukan jima. Tapi dalam keadaan puasa Ramadan. Gimana ini? Tapi nggak ada itu ya. Tapi kalau terjadi bagaimana? Mana tahu pengantin baru. Bagaimana? Apakah kena kafarat? Hah? Kalau lupa gimana itu? Hah? Nah, ada kaedahnya. Ada kaedahnya bunda sekalian. Apa kaedahnya? Yang tadi, man aftara. Siapa yang berbuka. Berbuka ini lafaz am. Apa itu am? Umum. Lafaz umum berkaitan dengan hukum, maka hukum berkaitan mencangkup seluruh yang berkaitan. Udah mulai pening nih bahasanya kan. Karena bahasanya bahasa filsafat juga. Bahasa mantik. Jadi usul fikih itu setidaknya harus mengerti bahasa Arab. Karena juga harus memahami ilmu mantik. Dia. Mentiku, bukan mentiku. Nah, karena dia lafaz am, aftara itu berbuka, maka ulama merumuskan jika seseorang lupa melakukan hubungan suami istri padahal dia puasa,
wala kafarata wala qada alau. Tidak ada kafarat dan tidak ada qada baginya. Berarti sempurnakan puasanya, tapi jangan dilanjutkan. Sempurnakan. Kalau dilanjutkan apa yang terjadi? Kafarat. Apa kafaratnya Bunda sekalian? Jadi ada dalam satu hadis Bunda sekalian, di 10:51. Ada dalam satu hadis Bunda sekalian, ada seorang sahabat merengek. Rasulullah itu sedang berkumpul dengan sahabat, dia merengek. Halaktu, celaka aku ya Rasulullah, celaka. Apa jawaban Rasul? Madzaka? Apa yang membuatmu celaka? Halaktu fi imro'ati wa ana shaim, sambil merengek. Aku, apa itu? Halaktu. Waqatu. Aku berhubungan suami istri wa ana shaim, sementara aku sedang, apa jawab Rasul? Tajidu raqabah. Kamu bisa tidak memerdekakan budak? Lah, enggak bisa. Tastati antasumu sahraini mutatabi'aini. Iya, enggak mampu juga. It'amu sitina miskinan, mampu enggak kau memberi makan 60 orang miskin? Lah, enggak mampu juga. Ini udah miskin enggak tahu diri mungkin ya kan. Tapi itu bahasa saya, bahasa Rasul enggak Bunda ya kan. Bahasa Rasul enggak. Rasul pun datang seorang Ansor, faja amin, datang membawa tamrun kurma. Lalu Rasul katakan pasodak tahu, bersedekahlah untuknya. Dan itu Rasul mengatakan atimhu ahlaka. Apa itu athimhu ahlaka? Berilah makan keluargamu. Berilah makan keluarga. Berilah makan keluargamu, itu dia. Jadi Bunda sekalian, lafaz am tadi menjadi hukum, menjadi kedudukan hukum jika seseorang atau pengantin baru berjima di bulan puasa dalam keadaan lupa. Itu nalar logis hukumnya. Itu nalar logis hukumnya. Atau Bunda sekalian, surah berapa itu Kak ya? An-Nur ayat 6 kalau nggak salah. Coba Bunda lihat An-Nur ayat 6. Ayat tentang apa itu? Ada yang coba dibuka Bunda. Ayat tentang apa itu? An-Nur. Nah, pas berarti ya. Apa situ disebutkan Bunda? Allazina yarmu azwa artinya apa Bunda? Coba artinya aja. Ini ayat tentang li'an. Bagaimana kronologi ayat ini turun? Jadi ada namanya siapa ya? Hilal bin Muawiyah. Hilal bin Muawiyah tidak mengakui anak dalam perut istrinya. Dia menuduh istrinya berzina. Maka turunlah ayat ini. Masing-masing mereka harus apa Bunda? Bersumpah berapa kali? 4 kali. Masing-masing mereka. Nah, muncul kaedah. Apakah ayat ini diturunkan? Ayat ini turun karena siapa tadi? Hilal bin Muawiyah. Muncul kaedah.
apakah al-ibratu bi umul labji la bi hususil sabab, atau al-ibratu bi hususil sebab la bi umumil labji? Apakah ayat ini menunjukkan kepada memahaminya, dasar memahami ayat ini menunjukkan kepada sebab keberlakuan ayatnya, atau keberlakuannya keumuman lafaz ayatnya? Bisa nggak dinalar benda? Susah ya? Nah, kalau kita pilih al-ibratu li hususil sabab la bi umumil labji, poin atau dasar dalam memahami teks dalil mengacu pada sebab yang melatar belakangi turunnya, bukan keumuman lafaznya, maka hukum li'an ini tidak berlaku bagi semua. Tapi berlaku bagi siapa itu? Khusus si Hilal bin Muawiyah. Kalau begitu, keberlakuan Al-Quran terbatas, betul tidak? Maka kaedah yang ini tidak berlaku untuk ayat ini. Kaedah yang mana yang berlaku? Al-ibratu bi umumil labji la bi khususis sabab. Dasar dalam memahami suatu teks dalil mengacu kepada keumuman lafaznya, tidak dari kronologi sebab turunnya. Jelas ya Bunda ya? Nah, tadi kalau kita mengutip kaedah al-ibratu, pemahaman terhadap suatu dalil dilihat dari kekhususan sebab turunnya, maka ini nggak akan berlaku. Khusus berlaku bagi si Hilal bin Muawiyah itu saja. Maka ulama jumhur menjelaskan ini bi umumil labji. Dalam memahami ayat ini harus melihat dari keumuman lafaznya, bukan lihat dari sebabnya, agar berlaku untuk seluruhnya. Berlaku untuk seluruhnya. Maka seorang suami jika tidak mengakui itu anak dari perbuatannya, maka dia harus menghadirkan 4 orang, harus bersaksi dengan argumentasi yang berbeda-beda. Bukan aku demi Allah bersaksi, itu saja argumentasinya. Bukan begitu. Dengan berargumentasi yang berbeda-beda. Jadi, jelas Bunda ya? Ya kan? Nah, sama seperti yang tadi juga. Apa tadi yang Idul Fitri itu? Hadis yang kedua tadi lupa saya nyampaikan. Hadis yang kedua dijelaskan Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir menjelaskan, Bunda sekalian, apa ya? Ini dia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusallu id wala jum'ata yaqra'u bis sabbihisma rabbikal a'la hal ataka hadisul ghasyiyah. Wa iza ijtama'a bainal id wal jum'ati yaqra'u bihima bi fasahataini. Nanti kita gali usul fikihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Fitri dan sholat Jumat, surahnya membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ija ijtama'a baina id wal jum'ati, ketika bergabung antara sholat id dan sholat Jumat, yaqra'u bihima, Rasul membaca keduanya. Nah, baru kita ambil kaedahnya, ibaratun nasnya dan isyaratun nasnya. Ibaratun nas secara singkat biar gampang memahaminya, pesan yang tersurat, yang tertulis bahwa Rasul
mengajarkan kita ketika sholat Jumat dan Idul Fitri surahnya apa? Iya, ada isyaratun nasnya. Informasi yang tidak tersurat, tersirat. Informasi hukum yang terselip. Apa itu? Bahwa ternyata pernah kejadian pada zaman Rasul, sholat Jumat dan sholat Id terjadi pada bersamaan. Yaqra'u bihima. Rasul juga membaca. Artinya apa? Berarti jika hari Jumat dan Idul Fitri bersamaan, Rasul juga tetap sholat, baca, berarti tetap apa? Sholat Jumat. Kan dapat kan? Sholat Jumat. Maka jatuhlah hukumnya sholat Jumat pada hari raya tetap wajib. Ya kan beda? Tetap wajib. Nah, jadi dalam menetapkan hukum bukan harus menggunakan metode usul fikih agar hukumnya valid dan menyeluruh. Enggak bisa secara parsial memahami suatu dalil lalu dirumuskan hukumnya. Harus memahami secara keseluruhan dengan menggunakan kaedah-kaedah usuliyah, memahami teks-teks yang terdapat di dalam suatu ayat, barulah dirumuskan hukumnya. Jelas nggak Bunda kira-kira? Jelas lah ya. Memang kalau kita memahami istilah-istilahnya agak sedikit rumit, tapi bisa paham juga. Sama Bunda, saya pun dulu waktu pesantren, waktu kelas 3 sanawi di pesantren bingung. Al-aslu bil amri, hanya hafalan saja, belum memahami secara detail. Tapi ketika sanawiyah, aliyah, kemudian S1, S2, baru memahami apa yang dihafal. Baru mengerti apa yang dihafal dulu waktu di pesantren. Baru memahami. Nah, memang kuncinya bahasa. Karena kalau tidak mengerti bahasa Arab, sulit sekali. Macam sigoh tadi. Siagul sigoh. Siagul sigoh itu redaksi kata perintah dalam Al-Quran. Yang pertama, fi'il amri. Jelas. Aqimus shalah wa ati'u zakat. Itu perintah. Yang kedua, fi'il mudhari' bilamil amri. Paham nggak Bunda ini? Fi'il mudhari' bilamil amri. Fi'il mudhari' dengan menggunakan lam amri. Contohnya, man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Fal yukrim itu kan ada lamnya kan? Doifahu fal yukrim. Yukrim itu kan fi'il mudhari', betul enggak? Nah, maka lamnya itu lam amri namanya. Menunjukkan nah, itu siyagul amri namanya. Redaksi perintah. Atau masdar lidalalil amri. Bentuknya masdar tapi menunjukkan perintah. Enggak ada kata perintahnya. Cuman menunjukkan perintah. Contoh. Apa contohnya Bunda? Al-mutalaqatu yatarabasna bi anfusihinna salah satu quru. Ada enggak perintah sini? Mana ada? Apa artinya itu? Al-mutalaqatu wanita yang dicerai iddahnya 3 quru. Ada enggak perintahnya? Tapi kita diperintahkan apa kalau cerai wanita itu? Masa iddahnya berapa? Bentuknya masdar kan? Tapi ditunjukkan untuk itu dia. Perintah. Itu namanya siyagul kalam. Belum lagi larangan. Apakah larangan itu menunjukkan karohah, kebencian, makruh, atau litahrim, untuk keharaman. Jadi Bunda sekalian,
sebagai penutup lah ya, hukum Islam itu, fikih itu berbeda dengan syariah ya. Syariah itu apa tadi? Aturan-aturan pokok. Sedangkan hukum Islam itu penalaran logis terhadap aturan-aturan pokok tadi. Penalaran logisnya mekanismenya seperti apa? Mekanismenya, metodenya adalah ilmu usul fikih. Dia menggali teks-teks Al-Quran itu untuk menemukan produk hukumnya. Beda dengan qawaid fikih, kaedah fikih. Kalau kaedah usuliyah itu teks-teksnya yang digali. Tapi kalau kaedah fikih itu perbuatan mukallafnya, perbuatan objek hukumnya. Contoh, al-adatul muhakkamah. Adat dapat dijadikan hukum. Mohon izin Bunda. Rata-rata di Indonesia, perempuan itu halangan berapa lama? Maka kebiasaan seminggu itu dapat dijadikan hukum. Kan perbuatan mukallafnya. Objek hukumnya itu yang digali. Beda dengan usul fikih. Usul fikih tadi, teks-teksnya itu yang digali untuk menemukan hukum. Nah, itu Bunda ya. Baik, demikian Bunda. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang perlu diskusikan, saya kembalikan ke Ustazah Sakinah. Kepada Ustazah, saya persilahkan. Terima kasih kepada Pak Ustadz, luar biasa ya memberikan materi usul fiqh, dan ibu-ibu juga harus luar biasa memahaminya tadi karena nggak nampak langsung ya Bu. Ya karena saya dulu belajar langsung, kalau dosennya itu langsung mencoret-coret di papan tulis, jadi kita langsung melihat apa yang disampaikan dosennya ya. Dan juga pemateri tadi kita hanya yang dibilang pemateri tadi begini di otak semuanya. Baik ibu-ibu, siapa yang mau menanyakan yang tidak yang tidak tahu ataupun masih terganjal, boleh langsung kepada Pak Ustadz, kepada ibu-ibu dipersilakan. Siapa Bu? Tunjuk tangan Bu. Yang di ruangan ini 2 orang penanya dan di online 1 penanya ya. Baik, silakan berdiri Bu. Dengan siapa? Dari daerah mana dan namanya ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aisyah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah dari PDA Kota Medan. Nah, di sini Pak Ustadz, sedikit saya yang itu, kalau tadi usul fikih adalah bagaimana kita menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsungnya. Ini yang boleh menggali, apakah bisa kita yang menggali atau bagaimana, siapa yang dibisakan untuk menggali? Jadi karena pendapat agak berbeda-beda, jadi kan kesimpulan si A, kesimpulan B, jadi akhirnya bagaimana jadinya yang menetapkan sebenarnya gitu Ustaz. Nah, terima kasih, itu aja yang kurang paham Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda sekalian, yang menggali hukum diambil dari teks-teks Al-Quran maupun hadis itu hanya ulama. Ulama. Kita dan ulama itu berbeda-beda. Sehingga kadang membuat kita bingung. Maka bagi kita warga perserikatan untuk menyatukannya di mana? HPT. Biar tidak saling terjadi gesekan, menurut ini yang lebih benar, menurut ini yang lebih benar, maka panduan kita HPT. HP itu rojih minal arjah. Itu bahasanya itu. Rojih min arjah. Apa itu? Asah min asah lah sudah. Iya. Contoh apa contoh Bunda? Dalam HPT itu. Contohnya, nih contoh Bunda. Al-Maidah ayat 6. Ayat tentang apa itu Bunda? Al-Maidah ayat 6. Coba. Udah tahu ya. Wudu. Apa
Bahasanya apa? Ija kuntum ila sholati ada berapa situ cuman? 4 kan? Itu pun ulama beda-beda. Oke, kita kutip alatnya. Ija kuntum ila sholati fagsilu. Apa fagsilu? Membasuh. Apa yang dibasuh? Wajah. Kemudian wa idiakum berarti tangan juga dibah. Kemudian apa lagi? Wamsahu. Wamsahu kenapa enggak faksilu? Wamsahu bahasanya. Berarti bukan dicuci kan? Bukan dibasuh, diapain? Disapu. Kemudian ayat terakhirnya yang keempat wa arjulakum. Kenapa wa arjulakum enggak wa arjilikum? Usul fikih juga. Kalau wa arjulikum, ya betul kata Bunda Salmi tadi dengar. Betul. Kalau wa arjulikum maka kembalinya ke fagsilu. Artinya bukan dibasuh tapi diusap. Ada nggak penganutnya ini? Ada. Siapa? Syiah. Maka bagi Syiah itu kaki itu enggak tapi disapu. Kita apa? Wa arjulakum. Berarti waw atopnya itu kembali ke faksilu tadi yang kata Bunda Salmi tadi. Faksilu. Membasuh. Ya kan? Nah, tapi kenapa hanya 4? Kita apakah berwudu hanya 4 itu? Wajah, tangan, kepala, kaki. Pertama kalau kita wudu apa, Bunda? Di mana diperoleh itu? Kemudian kumur-kumur, wal imstista, apa namanya? Kan nggak ada. Kenapa dilakukan? Kemudian apa lagi? Basuh, lalu tangan, kemudian kepala. Kepala yang mana? Ada yang cukup berpendapat begini. Kalau bagi Imam Hambali, jika tidak keseluruhan, tidak sah. Jika tidak keseluruhan, namanya kepala. Tapi bagi Imam Maliki berpendapat, baknya itu litaba'id. Jika kondisinya itu tidak memungkinkan untuk membasuh keseluruhan, cukup bagian depan saja. Contoh Bunda berwudu di ruang terbuka. Tidak butuh membuka keseluruhan, cukup bagian depan saja. Itu sudah memadai. Maka dalam fikih itu ada minimal, ada maksimal. Minimalnya berapa? Imam Syafi'i tadi kan. Minimalnya cukup bagian depan saja. Bahkan mazhabiyahnya itu mazhabiyahnya Bunda ya. 3 helai rambut. Tapi mazhabiyahnya, bukan imamnya. Kalau imamnya itu cukup bagian depannya saja. Ini kan jadi perdebatan. Menurut imam kami begini, imam kami begini. Maka muncullah HPT. Menurut yang rojih seperti ini. Menyapu keseluruhan dilanjutkan dengan membasuh telinga. Itu dia kan. Kalau kita mengikuti pendapat imam mazhab itu, banyak sekali. Kita yang pening sendiri. Makanya terjadi keributan. Jangan Bunda kira, apa itu namanya ya? Salah satu penyebab konflik terhadap di umat Islam juga karena perbedaan pendapat antara mazhab. Yang sebenarnya Rasul tidak ada perintah kita untuk bermazhab. Tapi bukan kita anti mazhab. Pendapat para imam mazhab itu dijadikan kacamata analisa dalam merumuskan hukum. Bukan dijadikan produk hukumnya. Kalau produk hukumnya ya begitu. Nanti kita saling sanggah menyanggah.
menurut mazhab ini, menurut mazhab ini, menurut ini. Maka muncullah HPT itu supaya kita tidak saling sanggah menyanggah. Itu Bunda ya. Demikian Bunda. Oke Bu, terima kasih. Ada lagi Bu, satu lagi dari ruangan. Gimana yang mau bertanya tentang usul fiqh? Kalau nggak ada yang dari ruangan, dari online? Iya, silahkan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bunda, iya. Boleh. Iya Bunda. Makruh. Mhm. Makasih Bunda. Terima kasih Bunda yang memberikan tanggapan dan tambahan tentang hukum ziarah kubur. Pak Ustadz, sebelum kita tutup, mungkin di sini kita akan ada memberikan kuis 2 pertanyaan, langsung saja. Oh, satu lagi, ada lagi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sangat berterima kasih sekali Ustadz, di mana kajian yang kita bahas hari ini merupakan kajian lama yang memang sudah kita tahu yang sebelumnya atau belum, tapi terulang kembali sehingga terpancing kita untuk lebih kuat untuk belajar dan menggali hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena usul fikih ini adalah merupakan satu dasar di dalam kita melaksanakan amal-amal ibadah kita setiap harinya. Di sini Ustadz, kami agak bingung sedikit Ustadz. Maaf, masalah niat tadi Ustadz. Niat tadi di mana Ustadz jelaskan tadi bahwa contohnya kalau kita ucapkan, oh kalau saya nggak sanggup nanti berpuasa hari ini, saya akan batalkan saja. Berarti kalau menurut saya itu sudah merupakan satu rencana, berarti sudah saya niatkan. Kalau menurut saya ya Ustadz ya. Tapi menurut Ustadz tadi, tidak menjadi niat. Ya kan Bu? Kalau nggak salah saya tadi kan, itu bukan niat. Tapi kalau menurut pribadi saya, kalau sudah saya ucapkan sesuatu itu, berarti munculnya dari hati saya. Berarti dia sudah niat. Nah, ini satu perbandingan juga kepada kita. Kalau kita di perserikatan, itu niat itu tidak perlu diucapkan. Tapi dia dalam hati. Ya, makanya kita berdiri langsung Allahu Akbar kalau kita salat. Berarti niat kita sudah ada mulai dari kita berwudu. Saya akan melaksanakan sholat zuhur. Berarti dimulai dengan wudu. Sudah niat menurut kita perserikatan. Tapi kalau di organisasi lain itu harus dizahirkan, dinawaitukannya. Makanya ada lafaz-lafaz yang mereka ucapkan, ya kan? Nah, jadi menurut mereka kalau ini tidak diucapkan berarti batal mereka untuk melaksanakan salat. Ya kan Ustaz? Kalau menurut pemahaman saya. Nah, saya agak bingung, ya. Kalau seandainya ini kita tidak anggap ini satu niat, ya kan? Berarti bagaimana ya? Kalau ibu-ibu ya, rencana, yang namanya rencana sudah niat. Ya kan? Nah, kecuali kalau memang satu tadi mengatakan, oh saya benci dengan seseorang itu, akan saya bunuh nanti dia. Tapi tidak jadi kita buat. Itu memang perbuatan yang memang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah kriminal yang tidak jadi kita lakukan. Ya kan? Nah, ini yang perlu saya mohon penjelasan lebih dalam lagi Ustadz. Bagaimana sebenarnya ungkapan ini? Kalau di dalam salat kita, bagaimana dengan salat kita? Ya kan? Ada seseorang yang mengatakan harus kita ucapkan walaupun dia bukan nawaitunya gitu kan, tapi dalam hati saya harus salat. Ada juga yang mengatakan bahwa harus saya ikrarkan sengaja aku salat zuhur contohnya begini dan seterusnya. Namun penjelasan yang baik Bu, tadi belum disebutkan nama dan dari mana asal daerahnya. Baik, nama saya Dr. Andamas Nasayuti, asal PDA Kota Gunung Stoli. Jauh ini Pak Ustadz. Jauh Ustadz. Minta Kebetulan penjelasan. alhamdulillah saya beruntung saat puasa ini saya berada di Medan dan insya Allah minggu depan anak akan kembali ke Gunung Stoli. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bu. Silakan Pak Ustadz, ingin penjelasan dengan kebingungan niat ya Pak Ustadz. Baik Bunda, hadis itu pijakannya hadis. Hadisnya Bunda hafal semua ini. Apa hadisnya kira-kira? Innama wa inna manawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu wa inna malikulli imri'in manawa, dan kita hanya mendapatkan apa yang kita dari apa yang kita niatkan. Jadi kalau niat itu secara bahasa Indonesia mungkin niat, tetapi secara fikih belum niat. Secara fikih, misalnya tadi Bunda saya ingin membatalkan, itu belum niat secara fikih. Ketika Bunda batalkan,
bersamaan dengan perbuatannya, itulah niatnya. Jadi bersamaan dengan perbuatannya. Bersamaan dia. Maka muncul kaidah tadi kan, al-qasdu, al-fi'lu, say'in, al-qasdu muqtaranan bifi'lihi. Bersamaan dengan mengerjakannya. Juga secara usul fikih, Bunda, orang yang melafalkan niat, melisankan niat, juga ada dasarnya. Secara usul fikih juga ada dasarnya. Niat itu ta'yin. Niat itu apa fungsinya? Yang pertama, membedakan sesuatu ibadah dan non ibadah. Yang kedua, membedakan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Jadi membedakan antara ibadah dan non ibadah ya perlu niat. Misalnya, Bunda tidur-tiduran di masjid, santai-santai di masjid, duduk sama seseorang yang sudah berniat iktikaf dalam masjid. Siapa yang berniat iktikaf? Yang berniat iktikaf itu, meskipun dia santai-santai di masjid. Karena menurut Imam Hanafi, iktikaf itu tidak mesti zikir, berdiam diri di masjid saja sudah iktikaf. Tapi karena Bunda tidak berniat iktikaf di dalam masjid, meskipun duduk di situ, tidak terkategorikan iktikaf ibadah. Nah, yang kedua, tadi fungsi niat apa? Membedakan ibadah yang wajib dan tidak wajib. Puasa misalnya. Puasa qadha sama puasa mengganti sama puasa sunnah. Yang membedakannya adalah niatnya. Niatnya yang membedakan. Bagaimana itu dapat dibedakan? Ta'yin namanya. Maka perlulah dilapaskan. Nah, dalam melapaskan itu harus terpenuhi 3 rukun. Yang pertama, perbuatannya. Makanya kalau puasa, nawaitu sama godin, berarti dia mau berbuat puasa. Kemudian jenis hukumnya. Hukumnya sunnah atau wajib. Maka nawaitu sama godin, fardo sahrin. Ya kan? Hukumnya berarti jenis hukumnya adalah wajib. Yang ketiga apa? Nawaitu sama godin an adib ramadana haji sanatin. Kapan dilaksanakan? Itu dia. Maka untuk mentayinnya mereka berpahaman perlulah lapas niat untuk menegaskan 3 hal ini tadi. Tapi bagi kita nggak demikian. Bagi kita Bunda, sekali lagi Bunda ya, niat itu apa yang kita lakukan di dalam hati. Itu niat. Apa yang sedang kita lakukan, itulah niat. Jadi nggak ada keharusan untuk dilisankan. Hanya dia di tempatnya di dalam hati. Kenapa tidak mesti dilafazkan? Ini juga akan membingungkan. Ketika dalam lapasnya berbeda dengan hati, yang mana yang sah? Yang hati. Ada nggak kadang itu berbeda apa yang dilapaskan dalam hati? Ada. Maka yang sah itu yang terdapat dalam hati. Jadi Bunda, secara bahasa Indonesia mungkin sama-sama kita pahami, aku rencana mau ini mungkin niat, tapi secara fikih tidak. Secara fikih niat itu apa yang terdapat dalam hati dan yang kita lakukan. Jadi bersamaan dia, itu Bunda ya. Demikian. Baik, jelas ya Bunda, sama dengan pendapat Bunda tadi akhirnya kan. Baik, terima kasih untuk yang bertanya.
Pak Ustadz, di sini kita akan mengadakan kuis. Langsung Pak Ustadz yang berikan pertanyaan. Dan kepada ibu-ibu bersiap siapa yang bisa menjawab kuis dari Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Ya, nanti dapat sepeda. Enggak ya. Oh, bukan sepeda Bu ya. Sepeda. Kalau sepeda Pak Jokowi ya, lupa ya. Baik Bunda sekalian. Rumit mungkin ini ya. Perbedaan usul fikih dan fikih apa? Sulit mungkin ya. yang murah-murah aja. Oh iya Bunda sekalian. Apa yang dapat kita pahami dari usul fikih ini? Silakan Bu, minta tolong Bu, ya. Mbak Karin, nah Ibu yang di depan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mencoba menjawab. Usul fikih adalah bagaimana kita menggali Al-Quran untuk menjadi produk hukum Islam. Kemudian metode untuk menelaah teks-teks Al-Quran untuk melakukan untuk menemukan hukumnya. Benar. Benar sekali, alhamdulillah. Dari mana Ibu? Dari Binjai Bu. Binjai dengan nama? Santi Oktaviani. Santi Oktaviani dari Binjai. Tepuk tangan semuanya kepada Bu Oktaviani. Silakan Bu, maju ke depannya langsung ya. Berdiri dulu atau langsung? Ya, silakan Pak Ustadz untuk pertanyaan yang kedua. Yang kedua. Apa ya? Hukum ini berkaitan dengan hukum Bunda sekalian ya. Hukum berbuka sebelum waktunya tapi dia sudah mengira pada waktunya. Tapi memang nggak dibahas tadi, cuman rentetannya dapat itu. Kalau misalnya menangkap tadi apa yang disampaikan, dapat itu. Hukum berbuka ketika dia berbuka tapi belum waktunya. Salah berbuka. Apa? Gini bukan? Hukum berbuka ketika belum waktunya. Hukum berbuka mengira itu sudah waktunya. Iya tadi kan ada dia tadi itu. Tunggu Bu, menunjuk tangan satu orang, mungkin siapa yang mau menjawab satu orang? Tunggu Bu, kita ulang aja. Maksudnya ini siap, udah Iya, ganti soal Pak, karena semua menjawab. Nanti tunjuk satu orang ya Bu, jangan semua menjawab, tapi satu orang nunjuk tangan. Iya. Tadi jika kita akibat ketidaktahuan karena sudah mengira itu waktunya, maka puasanya tetap sah. Paliatimu tadi dasarnya. Dapat sebenarnya tadi usul fikihnya kan? Iya. Baik, untuk selanjutnya Bunda sekalian, baik. Apa perbedaan usul fikih dengan fikih? Iya, silakan Bu.
Sebutkan Bu dari mana ya Bu namanya? Baik, nama saya Wardah, berasal dari PDA Deli Serdang. Deli Serdang. Silakan Bu jawabannya. Perbedaan usul fikih dan fikih. Fikih dari kata bahasanya, arti bahasa yaitu paham. Sedangkan usul fikih itu tadi menggali tentang hukum dari Al-Quran dan hadis. Itu saja. Betul, dapat sepeda. Iya. Tepuk tangan semua untuk Ibu ini ya. Untuk Ibu Wardah dari Deli Serdang. Kepada Ibu Wardah dipersilakan. Silakan dan untuk memberikan ini kepada Pak Ustadz. Terima kasih kepada yang pemenang kuis hari ini ya, silakan Pak Ustadz berfoto dengan baik Ibu-ibu, dengan berakhirnya materi ini kita berakhir juga acara kita untuk hari ini. Jangan lupa juga datang besok hari dengan hari yang kedua dengan penceramah kita Bapak Profesor Dr. Nawirus Lem MA yang berjudul tentang sumber hukum Islam primer dan sekunder dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Sebelum kita tutup juga, saya akan memberikan sebuah pantun jalan-jalan ke kota Makkah untuk melaksanakan tawaf bersama. Semoga acara ini berkah dan kita semua mendapat rahmah. Baik, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi Ibu-ibu, jangan lupa membuka di YouTube channel Muhammadiyah Sumut Channel ya. Muhammadiyah Sumut Channel, jangan lupa di like ya Ibu-ibu supaya banyak subscribe-nya. Ibu-ibu semua silakan ke depan untuk foto bareng bersama Ustadz. Di mana ya? Di bawah kayaknya Pak Ustadz ya. Enggak di atas kami dulu. Oh, duduk. Gimana mau bilang? Ibu-ibu ya, tapi nggak jaga jarak, baru di 1, 2, 3 tangganya gitu ya. Iya.